Assalamualaikum. Kali ini bersama saya Fitri Nurjana. Kita akan membahas soal literasi bahasa Inggris. Pembahasan soal literasi bahasa Inggris SNBT tahun 2023. Soal pertama, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bacaan ada 6 pendapat tentang school competition. Yang pertama, ini yang kedua, 3, 4, 5. Pertanyaannya adalah, who suggested moderating the school competition in order to create a healthy one? Apakah Mohamed 002, apakah Lexi 122, Adilo 87, Dipa, atau Haris Kumar? Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kali triknya adalah baca dulu pertanyaan, lihat keywordnya, yaitu who suggested moderating the school in order to create a healthy one. Nah, untuk pembahasannya di sini ya, yang pertama adalah Mohed 002. Nah, ini pendapatnya, yaitu competition the part of life. Di sini tidak disebutkan moderating the school competition in order to create a healthy one. Nah, jadi semua ini yang tepat adalah oleh Haris Kumar. Kita lihat yang Haris Kumar. Nih, competition plays a major role in shaping students' personality. Jadi jawaban yang tepat itu adalah Haris Kumar. Di sini dikatakan bahwa kompetisi berperan besar dalam membentuk personalitas siswa. Dan kalimat terakhir ini, kompetisi di sekolah harus dimoderasikan sehingga kompetisi terus berlangsung di antara siswa. Jadi jawaban yang tepat adalah who suggested moderating the school competition in order to create a healthy one adalah Haris Kumar. Nah, ini jawabannya adalah Haris Kumar. Kita bisa lihat bacaan di sini. Okay, so the answer is Haris Kumar. Sekarang untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 itu bacaannya sama, pertanyaannya yang berbeda. Nah, di sini the word persist in Haris Kumar most closest in meaning is, apa yang terdekat, makna yang terdekat atau sinonimnya. Nah, jadi persis di sini kesamaannya adalah yang pertama pilihannya occurs itu terjadi, sedangkan remains itu sisa, continue itu terus menerus, berlanjut, prevail itu artinya berlaku, dan terakhir adalah stay tetap. Jadi dalam konteks kalimat yang cocok oleh Haris Kumar ini adalah persisnya artinya adalah berlanjut atau terus menerus. Jadi jawaban yang tepat adalah continuous. Oke, jawaban yang tepat adalah continuous. Jadi the word persist in Haris Kumar post is closest in meaning to, yaitu sinonimnya, persamaannya adalah continuous. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Nomor 3 bacaan yang sama. Di sini, what is the tone of thread regarding the school competition? Jadi cara menjawab soal itu kita baca dulu soal, baca pertanyaan dulu, kemudian baru baca bacaannya, kemudian lihat keywordnya. Di sini tone-nya apa. Nah, untuk
untuk encouraging itu, makna dari encouraging itu memberi semangat. Sedangkan passionate itu dengan perasaan objektif, ya, bersifat objektif. Bias itu tidak objektif, dipengaruhi oleh orang lain. Dan di sini humorous yang terakhir adalah lucu, mengandung makna jenaka. Jadi tone yang ada dalam bacaan tadi itu yang cocok adalah objektif, bersifat objektif. Begitu jawabannya ya. Oke, sekarang soal berikutnya. Soal berikutnya teks 1 kita lihat. Nah, sebelum menjawab soal ini kita baca dulu teks 1. Baca dengan saksama. Cari keywordnya. Nah, kita lihat pertanyaannya. Pertanyaan untuk soal nomor 4, kita lihat nih teks 1. Kita baca dulu tentang researcher. Kemudian kita baca soal dulu. Nah, ini soalnya. Which of the following statement is an opinion from the text? Jadi, pernyataan berikut ini yang mana merupakan pendapat dari teks 1. Nah, ini ada pilihannya A, B, C, D, E. Kita kembali lagi ke bacaan. Kita lihat teks 1. Nah, di sini tentang researcher. In 2010, researcher estimated that 8 billion kilograms of plastic entered the ocean in a single year, and that number would suddenly increase by 2025. When it enters the ocean, plastic waste disrupts marine ecosystem, travels to central location, and forms a trash island which can cover an area of more than 1.6 million square kilometers. This plastic never degrade, but rather break up into smaller sizes that eventually become microplastic that stay in the environment for hundreds of years. Ini paragraf 1 teks 1, kemudian paragraf 2 ini kita bisa baca, dan paragraf 3 kita bisa lihat bahwa kalimat di sini itu ada keywordnya. Plastic should not be going into the ocean in the first place. Nah, inilah kata kunci keywordnya. Jadi untuk menjawab soal ini, opinionnya adalah plastic should not be going into the ocean in the first place. Ada di paragraf ke-3 terakhir. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah plastic should not be going into the ocean in the first place. Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya. Soal kelima adalah teks 2. Nah, untuk teks 2 ini ada beberapa paragraf. Cara menjawab soalnya adalah kita baca dulu soal. Baca soal, baru kita membaca bacaannya. Teks 2 ini bacaannya ada 3 paragraf. Ini adapted dari bacaan yang lainnya. Oke, kita lihat soalnya. Soalnya adalah what is the relationship between text 1 and text 2. Jadi apa hubungannya antara bacaan 1 dan bacaan 2. Nah, jadi kita baca dulu teks tadi, teks 1 sudah dibaca, kemudian teks 2 ini tentang plastik. Kita baca dengan pemahaman, kemudian kita bisa menjawab soal ini. Apa sih hubungannya? Nah, hubungannya adalah nih, jawabannya adalah ini. Nomor 5. Yaitu kedua bacaan itu ya, teks 1 dan teks 2 itu both text explain what scientists have done to provide plastic which do not harm the environment. Nah, itu jawaban yang tepat, yaitu ada di paragraf 2. Kita bisa lihat kembali bacaannya, bahwa maknanya bahwa kedua teks itu menjelaskan bahwa ilmuwan itu telah melakukan sesuatu untuk menyediakan plastik yang tidak membahayakan lingkungan. Nah, kita bisa lihat bacaannya di paragraf 2 dan 3. Nah, ini paragraf 2 dan 3. Oke, jadi itulah pembahasan soal SNBD tahun 2023. Demikianlah pembahasan soal ini. Semoga bermanfaat. Thank you.